Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi kegiatan kita di PMA. Untuk jam pertama dan jam kedua ini nanti insya Allah pelajaran bahasa Arab. Kita akan melanjutkan materi yang terakhir yang sudah kita pelajari. Ini silahkan nanti buka untuk memudahkan untuk kesepakatan halaman-halamannya, nanti biar saya melihat menginstruksikan lihat halaman ini kita pakai buku ini ya. Buku terjemahnya silahkan bisa dipakai juga untuk membantu memahami, atau buku-buku yang lain untuk Nahwul Wadih silahkan bisa dipakai untuk memahami, tapi untuk kita pas pelajaran sambil lihat ringkasan ini di Nahwul Wadih yang sudah difotokopikan di halaman 5 di halaman 5 ya. Di halaman 5 kita sudah sampai yang terakhir kan taksimul fi'li bi'tibari zamanihi, pembagian fi'il menurut waktunya terbagi menjadi 3 ya. Yang lalu sudah ya. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Fi'il madhi di sini contoh-contohnya dulu sudah kita baca dari al-amthilah. Di al-amthilah itu yang kita dapati fi'il madhinya adalah jaro, waqafa, doa, daqqat, ja'at, badot ya, di dalam jumlah-jumlah yang ada di al-amthilah ini ada fi'il madhi ini. Kemudian kita lihat kaidahnya al-qawaid di halaman 6. Al-qawaidu al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi huwa dia itu adalah kullu fi'lin, setiap fi'il yang yadullu menunjukkan ala husuli amalin, atas terjadinya perbuatan fi zamanil madhi, di waktu yang lewat, di waktu yang sudah lewat. Atau kita bahasakan fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi dia itu adalah setiap fi'il yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di waktu yang lewat, waktu yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi. Ini juga sudah kita baca dulu ya. Kita langsung lihat al-amthilah. Contoh-contohnya di sini ada 8 jumlah mufidah yang di situ ada al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari', yakni al-silu, aku sedang mencuci atau aku akan mencuci. Al-basu, aku sedang memakai atau aku akan memakai. Nal'abu, kami sedang bermain. Al-silu yadaya, aku sedang mencuci tanganku. Al-basu thiyabi, aku sedang memakai pakaianku. Nal'abu bil kurati, kami sedang bermain bola. Namshi fil hukuli, kami sedang berjalan di ladang. Yanbahul kalbu, al-kalbu, anjing itu sedang menggonggong atau menyala. Yantabihul harisu, al-harisu
penjaga itu sedang mengawasi, sedang memperhatikan. Takulul bintu, anak perempuan itu sedang makan. Bulul wardatu, bunga mawar itu sedang layu. Ini kita boleh mengartikan sedang, berarti waktunya sekarang, atau akan waktunya akan datang gitu. Al-silu, aku akan mencuci. Al-basu, aku akan memakai. Nal-abu, kami akan bermain, dan seterusnya. Inilah al-fi'lul mudhari'. Ini ada pembahasan al-bahats, itu kita lewati saja pembahasannya sebagaimana yang saya terangkan ini. Kemudian ditambah bahwa yang namanya al-fi'lul mudhari' itu diantara ciri-cirinya adalah didahului oleh haraf mudhari'ah, huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu bisa hamzah, bisa nun, bisa ya atau ta. Ya. Di sini al-silu didahului oleh hamzah. Hamzah, huruf mudhari'ahnya adalah hamzah itu. Nal-abu, huruf mudhari'ahnya nun. Yanbahu, huruf mudhari'ahnya ya. Takulu, huruf mudhari'ahnya ta. Itu diantara tanda fi'il mudhari'. Kita lihat al-qawaid di halaman ke-7. Al-qawaid, al-fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhari'ati wa hiyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' itu huwa, dia itu adalah kullu fi'lin, setiap fi'il. Kullu fi'lin, setiap fi'il, yadullu ala, menunjukkan kepada husuli amalin, terjadinya perbuatan. Husuli amalin, terjadinya perbuatan. Fi zamanil hadiri, di waktu yang akan hadir. Akan hadir itu berarti yang akan datang. Di waktu yang hadir itu sekarang ya. Fi zamanil hadir, di waktu hadir. Hadir itu sekarang. Di waktu sekarang, awil mustaqbali, atau yang akan datang. Wala buddha, dan harus, an yakuna, bahwasanya dia itu mabdu'an, didahului. Mabdu'an, didahului, biharfin, dengan satu huruf, min ahrufil mudhari'ah, dari huruf-huruf mudhari'ah. Wahia, dan dia itu, huruf-huruf mudhari'ah itu adalah al-hamzatu, hamzah, wan nunu, dan nun, wal ya'u, dan ya, wat ta'u, dan ta. Fi'il mudhari' adalah setiap fi'il yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di waktu yang kita garis bawah ini, fi zamanil hadiri awil mustaqbali, di waktu sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan datang. Jadi nanti mengartikannya sedang atau akan. Kalau fi'il madhi tadi kan artinya telah gitu ya, telah. Kalau ini sedang atau akan. Inilah al-fi'lul mudhari'. Ada pertanyaan? Lanjut. Yang ketiga adalah fi'lul amri. Fi'lul amri. Kita lihat al-amtilah, contoh-contoh. Il'ab bil kuroti. Bermainlah dengan bola. Il'ab, bermainlah. Ini
kata kerja perintah. Il'ab, bermainlah. Inilah fi'il amr. Kemudian at'im kitoka, berilah makan kucingmu. At'im, berilah makan. At'im, berilah makan. Ini adalah fi'il amr. Nadzif thiyabaka, bersihkanlah pakaianmu. Nadzif, bersihkanlah. Ini fi'il amr. Nam mubakiron, tidurlah segera, gitu. Tidurlah awal. Di sini ada nam, tidurlah. Ini fi'il amr. Tamahhal fisairi, pelan-pelanlah dalam berjalan. Tamahhal, pelan-pelanlah. Ini fi'il amr. Ajid madghal ta'ami, perbaguslah madghal ta'ami, mengunyah makanan. Madghal ta'ami, mengunyah makanan. Ajid, perbaguslah. Jadi di sini kita mendapatkan contoh fi'lul amri, yakni il'ab, at'im, nadzif, nam, tamahhal, ajid. Nah, ini di sini fi'il yang kita dapati di sini yang kita sebut dengan fi'il amr. Lewat. Ini adalah kata kerja yang dipakai untuk meminta. Meminta terjadinya perbuatan di waktu yang akan datang. Karena yang namanya perintah saat itu tentunya belum dikerjakan, gitu. Saat diucapkan berarti belum dikerjakan. Kalau fi'il madhi saat mengucapkan itu sudah dikerjakan, gitu. Tapi kemudian fi'il mudhari saat diucapkan itu bisa jadi sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kalau fi'il amr ini maka saat itu belum dikerjakan, makanya diminta untuk mengerjakan. Mengerjakannya kapan? Ya setelah itu. Langsung kita lihat al-qawaid, kaidahnya fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbali. Fi'lul amri, fi'il amr, huwa dia itu adalah kullu fi'lin, setiap fi'il, yutlabu bihi, diminta dengannya atau dipakai untuk meminta. Diminta dengannya, dipakai untuk meminta. Husulu syai'in, terjadinya sesuatu. Fi zamanil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Fi'il amr adalah fi'il yang dipakai untuk meminta terjadinya sesuatu di waktu yang akan datang. Atau kata kerja. Inilah 3 fi'il menurut waktunya. Taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Nanti pembagian fi'il menurut yang lain, kalau ini kan menurut waktunya, ada 3 ini. Nanti ada pembagian fi'il menurut pelakunya. Ada pembagian fi'il menurut objeknya juga ada. Ada pembagian fi'il menurut yaitu apa? Mungkin jumlah hurufnya dan lain sebagainya. Ini, tapi untuk pembagian fi'il yang paling utama itu ini dulu.
Jadi fi'il itu berangkat dari pembagian 3 ini, pembagian menurut waktunya. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', dan fi'lul amri. Lah, di sini tadi kita sudah mendapatkan contoh-contohnya sekaligus sedikit tanda. Sedikit tanda. Kalau di sini yang kita jumpai adalah tanda pada fi'il mudhari'. Lah, untuk lebih mudah menguasai fi'il, maka nanti kita bagus memakai at-tasrif atau sorof. At-tasrif atau sorof. Sudah pegang semuanya ya? Silakan disimak tasrif. At-tasrif atau sorof yang antum pegang ini adalah at-tasrif al-lughawi. Tasrif yang nanti membacanya ke bawah. Nanti ada juga at-tasrif al-istilahi. At-tasrif al-istilahi itu membacanya ke samping. Kita mulai dulu dengan at-tasrif al-lughawi, tasrif yang membacanya ke bawah. Ada yang belum? Coba. Yang belum. Putri, ada yang belum? Ini masih ada kalau belum. Ya. Jadi dalam at-tasrif ini kita pahami dulu ya. At-tasrif atau sorof itu artinya memalingkan atau mengubah. Memalingkan atau mengubah. Mengubah apa? Mengubah dari satu kata ke kata yang lain. Mengubah dari satu kalimah ke kalimah yang lain. Nah, kemudian kita kalau bicara tentang at-tasrif al-lughawi, ini nanti kita berhadapan dengan tasrif yang membacanya ke bawah. Yang mana membaca ke bawah ini kita fokus ke fi'il, madhi, mudhari' dan amr. Nah, di sini nanti fi'il madhi kita lihat aja. Fi'il madhi itu nanti bisa diubah dari satu fi'il madhi ke fi'il madhi yang lainnya, sama-sama fi'il madhi. Dari satu fi'il madhi ke fi'il madhi yang lainnya, tapi ada bedanya. Nah, kalau di sini adalah perubahan dari satu fi'il madhi dengan dhamir huwa ke fi'il madhi dengan dhamir yang lainnya. Nah, dhamir itu apa? Di sini kita lihat. Di sini kita lihat kolom yang pertama adalah ad-dhamir. Ad-dhamir itu kata ganti. Ad-dhamir itu sesuatu yang tersembunyi di dalam fi'il. Atau mudahnya kita bahasakan dengan kata ganti. Nah, sehingga nanti kita mengubah fi'il madhi misalnya. Fi'il madhi itu nanti perubahan dari fi'il madhi yang kata gantinya huwa menjadi huma, kemudian menjadi hum, dan seterusnya. Kita pahami dulu sekarang ad-dhamir, kata ganti. Nah, kata ganti di sini antum bisa lihat. Kata ganti itu nanti pembagiannya mulai dari atas itu adalah ghaib, ghaibah. Ghaib, ghaibah itu artinya orangnya tidak ada, atau dalam bahasa Indonesianya kita istilahkan dengan orang ketiga. Pernah belajar bahasa Indonesia ada istilah itu ya, orang ketiga. Orang ketiga itu artinya dia, orangnya kan tidak ada. Orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Ghaib atau ghaibah. Ghaib itu ya orang ketiga laki-laki, ghaibah orang ketiga perempuan, gitu ya. Nah, ghaib dan ghaibah, kita lihat ghaib. Ghaib itu nanti orang ketiga laki-laki. Berarti dia laki-laki. Dia laki-laki. Huwa itu jumlahnya 1 mufrad,
huma jumlahnya 2, musanna, kemudian hum itu banyak. Banyak itu lebih dari 2. Lebih dari 2 atau 3 ke atas. Berarti huwa dia laki-laki berapa? 1, huma dia laki-laki 2, hum dia laki-laki banyak atau mereka laki-laki. Paham ini? Berikutnya ghaibah. Ghaibah juga dia perempuan. Dia perempuan. Dia 1, huma 2, hunna banyak ya. Jadi dia perempuan 1, huma dia perempuan 2, hunna mereka perempuan. Ini 6 yang pertama, ghaib dan ghaibah. 6 berikutnya, mukhatab dan mukhatabah. Mukhatab itu yang diajak bicara, mukhatab yang diomongi, yang diajak bicara, atau kita kenal istilah orang kedua. Orang kedua berarti kamu ya. Mukhatab dan mukhatabah itu artinya kamu. Nanti kalau mukhatab berarti kamu laki-laki. Anta 1, antuma 2, antum banyak. Polanya gitu, sama. Anta kamu laki-laki 1, antuma kamu laki-laki 2, antum kalian laki-laki ya. Mukhatabah juga gitu. Anti kamu perempuan 1, antuma kamu perempuan 2, antuna kalian perempuan. Paham? Berikutnya adalah mutakalim. Mutakalim itu yang berbicara. Yang berbicara berarti orang ke-1. Yang berbicara orang ke-1 ini hanya terbagi menjadi 2. Laki dan perempuan sama. Mutakalim, untuk mutakalim laki dan perempuan sama. Kemudian terbagi menjadi kalau mufrad ana, aku, 1 orang, baik laki maupun perempuan sama-sama pakai ana. Kemudian 2 ke atas, berarti lebih dari 1, itu nahnu, kami. Berarti 2 nanti juga masuk nahnu ya. 2 orang itu juga masuk nahnu. Nahnu kami laki-laki maupun perempuan. Inilah dhamir. Nah, urutannya kita ikuti urutan ini aja. Kita ikuti urutan ini, nanti antum menghafalkan dhamir urut dari atas ke bawah gini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ada yang menghafalkan pakai nada lagu gitu. Saya tidak bisa itu. Kalau antum bisa pakai lagu-lagu yang menarik, mudah hafal, monggo terserah. Tapi karena saya tidak bisa bikin ya, bisa melakukan ya kita datar gitu aja lah. Datar. Pokoknya penting hafal. Jadi dhamir kita hafalkan ya. Dhamir kita hafalkan dulu. Saya bacakan dulu. Huwa, huma, hum. Ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Ya, yang namanya fi'il itu mesti ada pelakunya, ada yang mengerjakan. Yang mengerjakan siapa? Itu terkandung di dalam fi'il itu. Terkandung di dalam fi'il itu. Satu contoh misalnya, kita lihat pada di sini al-fi'lul madhi. Fi'il madhi artinya telah ya. Ini kita lihat di sini ada kolom fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini kita
langsung mudahnya aja untuk memahami di misal dulu. Al-misal kataba, jadinya ya. Kataba artinya telah menulis. Kenapa kita artikan telah? Karena dia fi'il madhi gitu ya. Karena dia fi'il madhi. Kataba artinya telah menulis. Kataba sama artinya juga telah menulis. Katabu artinya sama juga, telah menulis sampai ke bawah. Kataba, katabu, katabat, sampai katabtu, katab. Nah, itu artinya sama-sama telah menulis. Terus bedanya apa? Bedanya adalah kata gantinya, gitu loh. Kalau kataba telah menulis, siapa yang telah menulis? Huwa, dia laki-laki satu. Kataba telah menulis juga, tapi yang melakukan siapa? Huma, dia laki-laki dua. Katabu, katabu mereka laki-laki telah menulis. Katabat, katabata, katabna, seterusnya. Itu nanti berarti pelakunya adalah domirnya itu di kolom domir itu. Bisa dipahami? Nah, begitu juga dengan fi'il mudhari', yaktubu. Yaktubu itu artinya sedang menulis atau akan menulis. Yaktubani, yaktubuna sampai ke bawah aktubu, naktubu itu artinya sama semuanya, sedang menulis. Bedanya apa? Bedanya adalah pelakunya. Pelakunya siapa? Domirnya itu. Yaktubu sedang menulis. Siapa yang sedang menulis? Huwa. Yaktubani yang menulis huma. Yaktubuna hum. Kemudian ada berikutnya aktubu ana, gitu. Aku sedang menulis. Naktubu kami sedang menulis, begitu. Bisa dipahami? Udah ya. Nah, ini fi'il mudhari'. Sekarang kita lihat fi'il amr. Fi'il amr. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Uktub artinya apa? Tulislah. Ini perintah. Uktub, tulislah. Ke bawah uktuba, uktubu dan seterusnya itu semuanya artinya sama. Tulislah, perintah untuk menulis. Tapi bedanya di sini adalah yang diperintah. Yang diperintah. Kalau uktub itu perintahnya kepada anta. Kalau yang memerintah itu sama semuanya. Yang memerintah itu berarti aku. Aku memerintahkan uktub. Nah, tapi ini di sini yang kita lihat adalah siapa yang diperintah. Kalau uktub tulislah. Siapa diperintahkan kepada anta. Anta, hei kamu laki-laki satu. Tulislah. Uktuba perintahnya kepada antuma, kamu laki-laki dua. Uktubu, tulislah, wahai para laki-laki, gitu ya. Laki-laki banyak. Uktubi, tulislah, wahai anti. Uktuba, tulislah, wahai antuma, kamu perempuan dua. Uktubna, tulislah, wahai kalian para perempuan. Ya. Ini fi'il amr. Sehingga di sini kita lihat fi'il amr itu kan kata kerja. Perintah. Perintah itu ditujukan kepada siapa? Perintah, yang namanya perintah itu ditujukan hanya kepada kamu, ya. Mukhotob atau mukhotobah, ya. Maka untuk fi'il amr itu nanti kisarannya hanya pada dhamir mukhotob dan mukhotobah. Karena yang namanya perintah itu ditujukan kepada orang kedua. Kan bukan kok perintah kepada orang ketiga kan enggak cocok gitu. Tulislah wahai mereka gitu. Enggak cocok, enggak bisa. Perintah itu hanya kepada orang yang berhadapan, orang kedua. Ya. Jadi untuk fi'il amr itu hanya pada dhamir mukhotob dan mukhotobah. Ini kita sudah memahami contohnya nih al-mithal. Nah, dari satu contoh ini nanti kita bisa mengetahui bahwa nanti berarti fi'il madhi itu
bisa dibaca mengikuti pola atau cetakan ya, yang kita kenal dalam istilah tasrif namanya wazn. Nah, wazn itu kalau arti biasanya kan timbangan gitu. Tapi kalau mudahnya bisa kita bacakan pola atau apa? Cetakan. Pola, cetakan, patokan, rumus juga bisa. Rumus. Jadi di sini kita lihat pada kolom fi'il madhi ini ada fa'ala. Terus fa'ala, fa'alu dan seterusnya itu namanya wazn atau timbangan atau pola. Jadi fi'il madhi memiliki pola-pola sebagaimana yang tercantum di sini. Fi'il madhi itu polanya kalau domirnya huwa polanya fa'ala, domirnya huma polanya fa'ala, domirnya hum polanya fa'alu dan seterusnya. Nah, pola itu gimana toh? Pola itu kita lihat pada huwa misalnya. Pada domir huwa polanya apa di situ? Fa'ala. Nah, dari satu pola ini, dari satu wazn, satu pola ini nanti bisa kita pakai untuk membaca fi'il madhi sangat banyak. Contohnya apa? Contohnya itu kataba. Jadi huruf pertama dilambangkan fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Lah nanti fa, ain, lamnya ini nanti diganti huruf-huruf yang lain. Dan nanti umumnya fi'il itu nanti hanya ada 3 huruf. Meskipun nanti ada 4 huruf juga. Tapi banyak fi'il itu huruf aslinya itu 3 huruf yang dilambangkan dengan fa, ain, lam. Contohnya di sini kataba. Huruf pertamanya kaf, huruf keduanya ta, huruf ketiganya ba. Selain kataba masih banyak lagi. Nanti ada nasoro, telah menolong. Ada dakhola, telah masuk. Ada khoroja, telah keluar. Ada apa lagi? Darosa, telah belajar. Ada apa lagi? Qatala, telah membunuh, dan banyak lagi. Ini. Kemudian nanti juga perhatikan harokatnya ini. Jadi kalau di sini fa'ala, berarti nantinya bacanya kataba, bukan katuba, bukan katiba, salah. Harus sesuai harokatnya ini, gitu ya. Kataba, kotala, nggak boleh kutala, salah. Kutula, salah. Harus harokatnya sama, gitu ya. Paham di sini? Ini dari domir huwa. Begitu juga dengan domir-domir berikutnya, ya. Domir-domir berikutnya. Ya. Nah, kita lihat di sini untuk fi'il madhi. Di sini ada fa'ala. Kalau domirnya huwa, fa'ala. Kalau domirnya huma, fa'ala. Apa di sini bedanya? Setelah lam ada alif, gitu ya. Terus hum fa'alu. Nah, setelah lam ada wawu sukun, ya. Kemudian kalau hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, dan seterusnya. Jadi fi'il madhi nanti polanya seperti ini. Meskipun nanti ada pola yang lain, tapi berangkat dari satu pola. Karena nanti pola itu ada beberapa. Nanti untuk kita pahami dari satu pola ini, nanti untuk pola yang lain nanti mudah.
tinggal bedanya sedikit. Ya, dari satu pola ini atau wazan ini, fi'il madhi, fa'ala. Kita bandingkan aja. Polanya, wazannya adalah fa'ala, kemudian contohnya kataba, gitu ya. Ini ada pola itu namanya wazan atau pola. Kemudian kata yang dipolakan, kata yang ditimbang namanya mauzun. Mauzun yang dipolakan. Mauzun itu misalnya kalau fa'ala, wazannya fa'ala, berarti mauzunnya adalah kataba. Mauzun yang lain qatala, mauzun yang lain nasoro. Jadi dari satu pola nanti banyak kata yang mengikuti pola ini. Mauzunnya banyak, satu wazan diikuti banyak mauzun, gitu loh. Nah, kita lihat di sini fa'ala, pola fa'ala nanti dipakai untuk membaca kataba. Kalau huwa fa'ala, jadinya contohnya kataba. Sama toh? Kemudian kalau huma fa'ala, jadinya kataba. Jadi fa ain lam diganti kaf ta ba. Kemudian untuk huma ada tambahan alif, ya, alifnya itu ditambahkan kataba, fa'alu katabu, fa'alat katabat, fa'alata katabata, fa'alna katabna, fa'alta katabta, fa'altuma katabtuma, fa'altum katabtum, fa'alti katabti, fa'altuma katabtuma, fa'altunna katabtu, fa'alna katabna, ya. Nih. Kemudian tadi sebagaimana awal tadi untuk at-tasrif al-lughawi ini nanti antum membacanya ke bawah, baik untuk dhamir, kemudian untuk pola fi'il madhi, mudhari' dan amr itu membacanya dari atas ke bawah. Yuk kita baca lagi dhamirnya dulu. Setelah itu nanti kita baca pada kolom fi'il madhi. Huwa huma hum. Enggak. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, kita baca fi'il madhinya. Fa'ala 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 fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini hafalkan sendiri ya. Ini pola fi'il madhi ini dihafalkan, PR-nya menghafalkan ini. Kalau hafal tasrif, insya Allah nanti kita ketemu dengan fi'il itu langsung refleks. Oh, ini fi'il madhi, membacanya begini, dhamirnya ini. Itu mudah sekali. Jadi antum hafalkan pola-pola atau wazan-wazan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Nanti insya Allah ketemu fi'il langsung refleks, mudah sekali menentukan. Oh, ini adalah fi'il mudhari' dengan dhamir ini, membacanya begini, mudah sekali, gitu ya. Nih. Kemudian kalau sudah hafal fi'il madhi, ini kita pakai pola ini, wazan itu untuk membaca. Kalau tadi sudah kataba ya, kita pakai untuk membaca nasoro. Jadi fa ain lam diganti nun sod ro. Coba kita baca, ayo. Nasoro, nasoro, nasoru, gitu ya. Yuk, kita mulai. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna,
nasortu, nasorna. Coba dakhala. Ya, kita baca dakhala. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Nih. Ya, untuk fi'il madhi ini yang antum perhatikan adalah bagian akhirnya. Kalau bagian awal fa semuanya kan fathah ya, fa semuanya, nggak ada yang fi, nggak ada yang fu, ya kan? Kemudian ainnya semuanya fathah juga, nggak ada yang u, nggak ada yang i. Untuk pola ini gitu. Untuk pola yang lain nanti beda lagi. Untuk ini, terus ini yang membedakan adalah bagian akhirnya. Bagian akhirnya. Lamnya itu diharokati apa, dan setelah lam ada tambahan apa, itu yang menjadi tanda domirnya apa, gitu ya. Huwa tandanya, lihat ini bagian akhirnya itu huma, lihat perhatikan bagian akhirnya hum, perhatikan bagiannya akhirnya hiya, huma, hunna, bagian akhirnya itu yang membedakan, kan gitu toh. Dari atas ke bawah itu yang membedakan adalah bagian akhirnya, gitu. Ya itu. Kemudian al fi'lul mudhari'. Nah, untuk fi'il mudhari' ini juga urutan membacanya juga sama tadi, sesuai dengan domirnya ini. Kemudian untuk fi'il mudhari' tadi kita di kaidah tadi sudah mendapatkan keterangan untuk fi'il mudhari' itu ditandai dengan didahului oleh huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu bisa hamzah, nun, kemudian ta, ya. Nah, ini kita lihat yang namanya al-fi'lul mudhari' mesti didahului oleh salah satu dari huruf mudhara'ah itu. Sehingga nanti untuk fi'il mudhari' sebagaimana fi'il madhi, perhatikan bagian akhirnya. Bagian akhirnya itu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Kan bagian akhirnya beda-beda toh itu. Itu yang menjadi tanda domirnya apa, gitu ya. Huma, huwa, bagian akhirnya gimana? Yaf'ulu. Huma, yaf'ulani, bagian akhirnya lani. Hum, yaf'uluna, luna, gitu. Tuh. Nah, selain itu untuk fi'il mudhari' juga bagian awalnya. Bagian awalnya itu apakah ya, ta, hamzah atau nun. Jadi bagian awalnya itu huruf mudhara'ahnya apa itu juga diperhatikan. Yuk kita baca sini. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yuk. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Pada domir hunna itu yaf'ulna, itu ya, huruf mudhara'nya ya. Coba perhatikan di sini huwa, huma, hum itu kan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Bandingkan dengan anta, antuma, antum itu taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Bagian akhirnya kan sama toh. Huwa dengan anta kan sama ya. Huma dengan antuma juga sama. Hum dengan antum juga sama. Tapi kan huruf mudhara'ahnya beda, ya kan? Tuh. Sehingga kalau yaf'uluna itu domirnya hum, kalau taf'uluna domirnya antum. Makanya perhatikan bagian awalnya dan bagian akhirnya.
Ya, kita baca ini yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna kita pakai untuk membaca yaktubu. Contohnya sudah itu. Ya, kita baca yaktubu. Yaktubu yaktubani yaktubuna. Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu. Kita pakai untuk membaca nasoro yansuru yaf'ulu yansuru yansuru. Yuk kita baca yansuru yansuroni yansuruna tansuru tansuroni yansurna tansuru tansuroni tansuruna tansurina tansuroni tansurna ansuru nansuru. Dah, yang antum hafalkan cukup ini al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari'. Terus untuk fi'il amr, fi'lul amri ini sebetulnya dibentuk dari fi'il mudhari'. Nah, jadi fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Membentuknya nanti mungkin keterangannya lebih detail ya. Jadi fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari' dengan cara yang pertama dijazmkan, yang kedua dibuang huruf mudhari'ah. Jadi fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari' dengan cara dua ini, dijazmkan dan dibuang huruf mudhari'ah. Dijazmkan dan dibuang huruf mudhari'ah. Nah, kita lihat fi'il amrnya uf'ul itu dibentuk dari taf'ulu. Caranya adalah dijazmkan. Untuk keterangan jazm nanti detailnya lain waktu ya. Intinya adalah dari fi'il mudhari' itu taf'ulu dijazmkan menjadi taf'ul, menjadi sukun, taf'ul. Kemudian huruf mudhari'nya dibuang jadi uf'ul. Taknya itu dibuang, kemudian biar bunyi, biar bisa dibaca, dibantu dengan hamzah di depannya itu uf'ul. Taf'ulani ini dijazmkan dengan taf'ula, nunnya dibuang, taf'ula gitu ya. Kemudian huruf mudhari'nya dibuang, kemudian biar bisa bunyi uf'ula, dibantu dengan hamzah itu uf'ula. Taf'uluna dijazmkan dengan membuang nun, taf'ulu. Terus huruf mudhari'nya dibuang jadi uf'ulu. Taf'ulina dijazmkan dengan membuang nun, taf'uli. Terus huruf mudhari'nya dibuang, tinggal uf'uli. Taf'ulani dijazmkan dengan membuang nun, taf'ula. Kemudian huruf mudhari'nya dibuang jadi uf'ula. Kemudian taf'ulna itu dijazmkan tetap. Ini untuk taf'ulna ini dia tidak mengalami perubahan, jazmnya tetap taf'ulna gitu. Taf'ulna ini kebetulan dia tidak mengalami perubahan atau mabni, taf'ulna. Kemudian huruf mudhari'nya dibuang, tinggal uf'ulna gitu ya. Jadi taf'ulu jadi uf'ul, taf'ulani uf'ula, taf'uluna uf'ulu, taf'ulina uf'uli, taf'ulani uf'ula, taf'ulna uf'ulna. Jadi ini untuk fi'il amr. Jadi fi'il amr itu turunan dari fi'il mudhari'.
dengan ada ketentuan itu tadi. Sehingga di sini intinya nanti antum yang kuasai, yang antum hafalkan ini aja. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nanti kapan kita lihat atau antum sendiri ketika baca Al-Quran itu nanti akan ketemu, oh ini fi'il madhi, domirnya apa, ini fi'il mudhari', domirnya apa. Misalnya dalam dalam Al-Quran misalnya amanu gitu ya, amanu itu kan mirip dengan ini pada domir fa'alu, domir hum itu fa'alu, amanu mereka beriman gitu. Dakhalu mereka masuk gitu. Kemudian nanti ada di dalam Al-Baqarah itu kan banyak kita jumpai ada yu'minuna, tunfiquna, yuqinuna gitu ya. Ini kan fi'il mudhari'. Yuqinuna mereka yakin, yunfiquna mereka berinfak. Kalau tunfiquna kalian berinfak gitu ya. Ini. Jadi nanti polanya ada sedikit beda. Jadi fi'il madhi dan fi'il mudhari' nanti ada beberapa pola. Salah satunya kan ini. Tapi dari pola-pola yang lain itu sama dengan yang ini dalam hal bagian akhirnya. Untuk fi'il madhi, kalau domirnya huwa, bagian akhirnya begini nih. Jadi setelah lam fi'il itu tidak ada tambahan apa-apa. Untuk huma bagian akhirnya ada tambahan alif seperti ini. Untuk hum bagian akhirnya ada tambahan wawu seperti ini. Ya. Ada yang tanyakan? Jadi satu contoh misalnya nanti kita akan menjumpai fi'il madhi. Kalau di sini kan polanya fa'ala ya. Nanti ada juga polanya fa'ila. Fa'ila. Ya. Kalau polanya fa'ila seperti ini, maka nanti ke bawah itu juga ainnya itu semuanya diharokati kasroh. Tapi nanti untuk bagian akhirnya itu perubahan bagian akhirnya itu dari atas ke bawah itu sama semuanya. Misalnya di sini ya, kalau di sini kan fa'ala, kalau fa'ila gimana? Ya sama, fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna dan seterusnya. Ada juga yang polanya fa'ula, ainnya di dhamma. Maka juga sama nanti perubahan dari atas ke bawah, fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna dan seterusnya. Ya. Jadi nanti pola yang lain itu nanti bedanya adalah kalau 3 huruf itu harokat pada ainnya. Jadi nanti untuk fi'il madhi ada 3, fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Fa-nya mesti di fathah gitu. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fa'ala ya ke bawahnya gini, kalau fa'ila ya ke bawahnya seperti ini, tinggal ainnya di harokati kasroh dan seterusnya. Fi'il mudhari' juga gitu. Fi'il mudhari' nanti kalau di sini kan yaf'ulu. Nanti pola yang lain ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Nanti kalau ketemu dengan pola yang yaf'alu, maka nanti ya sama, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nah, misalnya kalau kita ketemu dengan fi'il mudhari' misalnya yafrohu. Kalau kita buka di kamus itu nanti ketemunya itu yafrohu, bukan yafruhu. Kalau yaktubu memang sudah benar, yaktubu, taknya di dhamma. Kalau buka di kamus nggak ada yaktabu, yaktibu salah. Adanya itu yaktubu. Kalau yaktubu ya bacanya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Kalau yafrohu
Kalau yafrohu ini polanya bukan ini, tapi polanya adalah yaf'alu. Kalau yaf'alu ya mirip dengan ini. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kalau yafrohu berarti yafrohu, yafrohani, yafrohuna. Tafrohu, tafrohani, yafrohna, dan seterusnya. Ada kata yadribu, memukul. Roknya di kasroh, bukan domah, bukan fathah, yadribu. Maka nanti pola yang dipakai adalah yaf'ilu. Yaf'ilu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Makanya tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu pola. Tapi kalau kita sudah menguasai satu pola ini, nanti pola-pola yang lain tinggal lihat bedanya apa sedikit gitu. Oh, ada pola yang lain, fa'ila. Nah, udah, fa'ila tinggal ini. Bacanya nanti pokoknya bagian akhirnya sama persis dengan ini. Untuk fi'il mudhari' bagian akhirnya sama persis dengan ini, dan juga huruf mudhari'nya sama persis dengan ini, ya. Ada yang tanyakan? Kalau antum lihat di sini, nah, lihat halaman 5. Tadi fi'il mudhari' ya. Fi'il madhi contoh kita lihat, kita bahas contohnya di situ. Ada fi'il madhi jaro. Itu juga 3 huruf. Itu jaro itu mengikuti wazan fa'ala. Cuman memang ada sedikit beda ya, bagian akhirnya itu hurufnya itu istilahnya huruf ilah, huruf berpenyakit. Ada pembahasan tersendiri. Kita lihat nomor 2 aja. Waqafa. Nah, waqafa. Nah, waqafa itu domirnya adalah huwa. Huwanya adalah ar-rajulu ini ya. Nah, waqafa nanti ditasrif ke bawah sama waqafa, waqafa, waqafu, waqafat, waqafata, waqafna, dan seterusnya. Nomor 3, doa. Doa itu fa'ain lamnya adalah fa'nya dot, ainnya alif, kemudian lamnya adalah ain. Nah, untuk ini ada pembicaraan tersendiri karena hurufnya huruf ilah. Jadi nanti memang kalau kita ketemu dengan 3 huruf, ada alif, wawu, dan ya, itu memang nanti ada pembahasan tersendiri karena 3 huruf itu istilahnya huruf ilah, huruf berpenyakit, ada kejanggalan di situ. Untuk mudahnya nanti kita belajarnya yang bukan huruf ilah gitu. Contohnya waqafa, kemudian ja'a bado, ini masih ada huruf ilahnya gitu. Kemudian dakko itu bukan huruf ilah tapi hurufnya ada yang sama. Dakoko. Maka dakot ini dia mengikuti wazan fa'alat. Fa'alat itu kalau diurai dakokot, karena konya sama terus digabung jadi tasdid itu kan. Dakot gitu. Dakot. Ini dakot itu domirnya hiya. Kemudian kita lihat pada fi'il mudhari' aghsilu. Aghsilu ini kalau antum mau mentasrif dari atas ke bawah juga bisa mengikuti wazan yaf'ilu, ya kan? Yaghsilu, yaghsilu, yaghsilani, yaghsiluna, taghsilu, taghsilani, yaghsilna, dan seterusnya nanti sampai ke bawah itu aghsilu, naghsilu. Nah, aghsilu, aku sedang mencuci. Albasu itu nanti mengikuti wazan yaf'alu.
yalbasu, yalbasani, yalbasuna, sampai ke bawah nanti albasu, nalbasu. Nalabu itu mengikuti yafalu, yalabu, yalabani, yalabuna, dan seterusnya. Kemudian namsi agak sedikit sulit karena ada huruf ilahnya, ya itu. Yanbahu itu dari atas, yanbahu, yanbahani, yanbahuna, dan seterusnya. Yantabihu ini agak panjang. Yantabihu agak panjang karena ini nanti sedikit mengenal ya, nanti dia mengikuti wazan yan fa'ilu, yan tabihu, yan fa'ilu, yan tabihu. Jadi fa'ilam ada tambahan hurufnya gitu ya. Cuman ini meskipun ada pola yang panjang kayak gini, polanya kan kalau sederhana kan yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu kan yang sederhana itu ya. Nanti ada pola yang lebih rumit lagi, yang fa'ilu gitu. Ada pola yang fa'ilu. Tapi meskipun kita ketemu pola yang agak rumit, itu nanti tasrifnya ke bawah itu sama persis dengan ini. Kalau yan fa'ilu, nanti ke bawahnya yan fa'ilani, yan fa'iluna, tan fa'ilu, tan fa'ilani, yan fa'ilna, sampai ke bawah an fa'ilu, nan fa'ilu, gitu ya. Jadi nanti pokoknya semua pola-pola, meskipun pola-pola yang sulit-sulit, nanti tasrifnya ke bawah mirip dengan ini. Atau kata yang sering kita jumpai, yastaghfiru. Nah, sering kita jumpa ya, yastaghfiru, minta ampun. Nah, itu mengikuti pola yastafilu, yastafilu. Loh, polanya kok ada ruwet kayak gitu? Kita nggak usah lihat ruwetnya, kita lihat mudahnya aja. Mudahnya adalah dia membacanya mirip dengan yang pola yang sudah kita pelajari ini. Nah, jadi mirip dengan yaf'ulu, yastaghfiru. Kalau mau ditasrif dari atas ke bawah sama, yastaghfiru, yastaghfironi, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfironi, yastaghfirna. Nanti sampai ke bawah astaghfiru, nastaghfiru. Ya gitu ya. Nah, jadi udah kita cukup pola fi'il madhi dan pola fi'il mudhari ini, hafalkan ini. Nanti kalau ketemu dengan pola-pola yang lain yang tidak sama dengan ini, pola ini masih kita bisa pakai untuk pokoknya sebagai patokan bagian awal dan akhir untuk fi'il mudhari. Itu nanti kita sudah bisa menguasai oh ini fi'il mudhari dengan dhamir ini gitu. Jadi intinya nanti ketemu fi'il, kita langsung tahu ini adalah fi'il madhi, ini adalah fi'il mudhari atau fi'il amr, ini dhamirnya ini gitu. Gitu ya. Nah. Jadi sedikit mengenal nanti untuk menguasai pola-pola yang lain. Di sini nanti ada tasrif istilahi, tasrif yang membacanya ke samping ini. Nanti ada 22 bab. Ini dicantumkan di sini semuanya ada fi'il madhi dan fi'il mudhari yang dhamirnya huwa. Semuanya dhamirnya huwa. Jadi ada fi'il madhi dan fi'il mudhari yang sama-sama dhamirnya huwa tapi polanya beda-beda. Tapi meskipun polanya beda-beda, ada fi'il madhi polanya tafa'ala, ada istaf'ala, ada yang lainnya. Pola fi'il mudhari ada yatafa'alu, ada yastaf'ilu. Itu meskipun polanya beda-beda kayak gitu, tapi nanti mentasrif ke bawahnya itu sama persis dengan ini tadi. Sama persis perubahannya. Kalau huwa maka begitu, kalau huma begitu, persis dengan itu. Gitu ya. Udah, ini saya kira
kita cukupkan untuk pembahasan tasrif. Nanti tasrif ini nanti silahkan aja, nanti bisa antum mengikuti pelajaran tafsir, hadis, ketemu dengan teks-teks berbahasa Arab ya. Itu kalau antum ketemu dengan fiil, coba antum pahami, oh ini fiil ini, domirnya ini gitu. Kemudian juga perhatikan juga ketika Ustadz mengartikan itu kadang kalau mengartikannya komplit itu biasanya itu kita langsung juga mendapatkan terjemah bahwa oh ini fi'il madhi, domirnya ini. Misalnya apa? Dalam surah Al-Baqarah misalnya, sawaun alaihim astaghfartalahum, istaghfarta, sawaun alaihim a'angdartahum misalnya, a'angdartahum, oh ada angdarta, oh ini berarti anta gitu, angdartahum, engkau peringatkan mereka gitu. Ini kan berarti fiil madhi dengan domir anta gitu. A'angdartahum am lam tundir, lam tundir, nah, tundir, engkau peringatkan mereka, tapi ini fiil mudhari, lam tundir. Ini kemudian juga ada fiil yang lainnya. Ya, sampai sini dulu yang kita pelajari. Insya Allah kelanjutannya nanti kita akan masuk ke bab fa'il, al-fa'il. Nanti kita ketemu dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Di situ kita akan ketemu dengan fiil. Selain fiil nanti akan ketemu dengan isim. Lah isim itu nanti dia kedudukannya beda-beda. Ada isim dia sebagai pelaku, ada isim yang kedudukannya sebagai objek dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari di ada bab al-fa'il, ada al-maf'ul bih dan seterusnya. Ya, saya kira sampai di sini dulu yang kita pelajari, semoga ada manfaatnya. Dan sebelumnya